Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah kita, ibadah kita, semoga kita juga dipertemukan oleh Allah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana sudah menyebar di media sosial, di YouTube, di WA, di IG dan semacamnya, tentang masalah Gus Fuad dengan Habib Bahar. Nah, bagaimana sikap kita ketika ada seorang Habib atau juga ada seorang kiai, seorang Gus yang dianggap alim ternyata bertentangan dengan para habaib atau Habib, atau seorang kiai, seorang ulama bertentangan dengan para habaib. Sebenarnya kita sudah punya pedoman, kita sudah punya prinsip. Rujukan kita kemana? Tentu rujukan kita kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada hadis, dan juga kepada hujjah ulama. Kita nggak mungkin dan tidak dibenarkan jika hanya muncul dari asumsinya sendiri. Sebaiknya kita cari rujukan, ambil ibarat atau ambil sebuah referensi. Kalau kita dibenturkan dengan masalah habaib, kita sudah tahu habaib itu adalah ahli baiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu sisi seorang kiai, seorang ulama, al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Kedua-duanya kita harus menghormati dan memuliakan. Bagaimana jika kedua-duanya ini bertentangan? Apakah kita harus larut di dalamnya? Harus masuk dalam permainan mereka? Sudah kurang enak kalau kita dengarkan antara debat panas di antara mereka. Nah, bagaimana sikap kita? Kita harus kembalikan kepada Al-Quran, atau kita ngambil referensi minimal dari hujjah ulama. Marilah kita untuk membaca kitab atau mengambil ibarah dari kitab Al-Fusulul Ilmiyah wal Usulul Hikamiyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini juga termasuk muallifnya ya, muallifnya termasuk dari ahli baiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutkan li ahli baiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syarafun. Keluarga Rasulullah atau ahlul bait dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kemuliaan tersendiri. Wala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mazidu inayatin, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tentu menunjukkan perhatiannya yang sangat besar bagi mereka. Artinya Rasulullah kepada ahli baitnya sangat perhatian. Wa qad aktsara ala ummatihi minal wasiyati bihim wal hathi ala hubbihim wa mawaddatihim wa bidzalika amarallahu ta'ala fi kitabihi fi qoulihi ta'ala qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Surat Asy-Syura ayat 23. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang waqad aktsara, sungguh Rasulullah memperbanyak berwasiat dan menghimbau kepada umatnya, mendorong kepada umatnya. Apa yang jadikan dorongan Rasulullah untuk mencintai dan menyayangi mereka? Kita diperintahkan oleh Rasulullah berwasiat kepada kita untuk mencintai ahlul bait dan juga untuk menyayangi ahlul bait. Itu wasiat dari Rasulullah. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan
di dalam kitab Al-Quran, Qul, katakan Muhammad, la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurbah. Tiada aku minta suatu balasan kepada kalian melainkan kecintaan kalian pada kerabatku. Artinya Rasulullah tidak minta balasan apa-apa kepada kita. Yang diminta oleh Rasulullah kepada kita agar kita mencintai ahli bait Rasulullah, agar kita mencintai para habaib dzurriyyah dari Rasulullah. Saya tidak fokus kepada Habib Bahar saja ya, artinya kepada semua para habib, kepada semua ahli baiti Rasulillah. Jadi kita sebagai orang muslim memang seharusnya, sebagai umat Rasulullah memang seharusnya menghormati dan mencintai keluarga dan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut apa? Disebut ahlul bait. Sudah jelas Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada kita agar kita mencintai dan menghormati keluarga dan keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi apabila ada di antara mereka menyimpang dari jalan leluhurnya, menyimpang dari jalur Rasulullah, hendaklah ada yang menasihati dengan sopan dan santun. Jadi pembahasan saya pada konten ini bukan hanya fokus terhadap Habib Bahar, tapi kepada semua para habaib. Kaum muslimin memang seharusnya menghormati dan mencintai ahlul bait, bukan saja karena dzurriyyah Rasulullah, bukan hanya itu, akan tetapi lebih dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berseru kepada seluruh umatnya agar mencintai kerabat beliau, agar mencintai ahlul bait. Perintah untuk mencintai ahlul bait merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin kaum muslimin tidak meminta balasan apapun dari umatnya kecuali kecintaan mereka kepada keluarga dan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi perlu diingat, Sayyid Abdullah Al-Haddad mengingatkan kepada kita agar dalam memberikan penghormatan dan kecintaannya kepada ahlul bait, kaum muslimin harus bersikap wajar, tidak boleh berlebihan. Hal ini ditegaskan oleh beliau, fa'ala kaffatil muslimina ayya'taqidu hubbahum wa mawaddatahum wa ayyukiruhum wa yu'azzimuhum min ghairi guluwin wala israfin. Seluruh kaum muslimin hendaknya memastikan kecintaan dan kasih sayangnya terhadap mereka, yakni kepada ahlul bait, serta menghormati dan memuliakan mereka secara wajar, min ghairi guluwin wala israfin, tidak berlebihan, tidak keterlaluan.